dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Badan Pangan Nasional, BMKG, BNPB, Basarnas, Pertamina, Jasa Marga, dan Jasara Harja. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek pengelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan lainnya dari kementerian yang mengisi pada 2094 pos pengamanan dan beberapa titik-titik lainnya. Yang kedua, kesiapan transportasi dan itu transportasi darat, udara, dan laut. Kemudian ketiga, kesiapan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan mudik dan lebaran. Dan berikutnya adalah kesiapan tangga bencana yang dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan bencana dari beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi. Hal lainnya yang perlu disampaikan, rapat kali ini memang sebagaimana perintah Bapak Presiden untuk memastikan negara hadir di masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman agar masyarakat bisa mudik dengan lancar, kemudian dengan aman dan nyaman. Dan yang kedua, sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga rapid response, tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan, bencana, dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Intinya atau kesimpulan rapat bahwa seluruh kementerian lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun juga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Kapolri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Panglima TNI, Bapak Menteri Perhubungan, dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, hari ini kita laksanakan rapat lintas sektoral dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam dan Menko PMK untuk memastikan agar seluruh persiapan pemerintah yang dalam hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden untuk memastikan agar seluruh rangkaian menghadapi kegiatan mudik, baik mulai dari bulan puasa Ramadan terkait dengan masalah kesiapan ini melaksanakan operasi pengamanan mudik
dengan nama Sandri operasi ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil dan perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu, kita melaksanakan rencana kegiatan operasi ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan 28 Polda yang 11 hari dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Kemudian terkait dengan beberapa pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat WFA from anywhere, kemudian pemberian diskon terhadap tiket tol dan juga diskon terhadap alat angkut. Ini dimaksud agar bisa kembali dilewati, demikian juga pada saat arus balik. Ini semua dimaksud agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar. Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, kontraflow, sampai dengan one way, yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan visi rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa-rekayasa tersebut harus kita laksanakan. Kemudian karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam jadi bencana banjir akan tahu jalur. Oleh karena itu juga kesiapan tim respon cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beberapa wilayah wisata yang tentunya menjadi kunjungan pasca dari Lebaran ini juga kita laksanakan pengamanan. Secara umum tadi dilaporkan bahwa kegiatan pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan. Sementara untuk pelayanan terhadap kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik, kita juga mensosialisasikan layanan hotline 110. Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat menghubungi ya, hotline
kami siapkan. Mungkin ditahan, silahkan apabila ada rekan-rekan kami. Terima kasih. Dari Perhubungan? Cukup? Sudah. Menko Polhukam ini, rekan-rekan media, pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa sebagaimana biasanya Kementerian Perhubungan sebelum melakukan kegiatan angkutan Lebaran, kami selalu yang bagikan juga dengan untuk kementerian dan lembaga lain. Untuk tahun ini kami perkira jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Hari puncak sebagaimana yang kemungkinan disetujui dilakukan work from anywhere atau flexible working arrangement, maka kami juga mengalami kepadatan atau kegiatan mudik mulai berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2025 pada hari Jumat. Selanjutnya kami juga dari Kementerian Perhubungan menyediakan beberapa sarana untuk membantu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya berkait dengan antisipasi berkaitan dengan pasar-pasar tumpah atau kemudian jaringan lintasan kereta api yang perlu diwaspadai dan perlu juga kerjasama dengan pihak Pemda dan tentunya dengan kepolisian untuk mengamankan jalur-jalur tersebut. Hal lain mungkin bisa nanti kami tanyakan. Terima kasih Menko Polhukam, Kapolri, dan para menteri. Selain menyiapkan personil dengan jumlah 66.714 personil dari 3 angkatan, darat, laut, dan udara, dan nanti akan backup kepada kepolisian dan sebagian juga akan standby post di tempat masing-masing. Kemudian juga TNI menyiapkan 9 pesawat dengan beberapa jenis, yaitu Boeing, kemudian Hercules, CN dan Kasa, dan 12 unit helikopter dari berbagai jenis dan beberapa truk dan ambulan. Dan nanti personel tersebut akan dideploy ke wilayah-wilayah umum seperti bandara, stasiun, wisata. Terima kasih. Rekan-rekan media sekalian, dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan Panglima, saya menyimpulkan bahwa dari hasil rapat tadi, pemerintah melalui lintas kementerian lembaga yang hadir pada rakor kali ini telah siap untuk dan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Sebagaimana perintah Bapak Presiden, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mensukseskan event tahunan ini agar masyarakat bisa melaksanakan mudik dan Lebaran Idul Fitri 1446 lancar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kan? Ada Pak. Siapa? Yang mau nanya siapa?
Nanti kalau kita bisa Yang mana yang mau nanya? Pak, terkait dengan jalan tol, kira-kira akan ada jalan tol yang difungsional kan nggak Pak? Jalan tol mana saja yang akan difungsional? Tol. Iya, jalan tol yang akan difungsional. Menteri Perhubungan. Bina Marga. Pertanyaannya, jalan tol. Tolong pertanyaannya yang terkait dengan mudik dan lebaran ya. Jadi kalau untuk jalan tol fungsional itu kami kerjasama dengan Jogja, kemudian di daerah Japek juga di situ Trobowangi, Banyuwangi itu ada ruas yang sudah kami bisa disiapkan untuk fungsional. Lagi dong Pak, terkait dengan tadi ada diskon tarif tol, itu berapa persen potongannya? Apakah sama seperti tahun kemarin atau ada perubahan? 20%. Namun untuk kembalinya apabila pada arus balik, apabila memang untuk dialihkan pada rute yang agak lebih jauh, maka Jasa Marga akan memberikan diskon sampai dengan 30%. Terakhir ya, silakan. Bapak izin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, prediksi Idul Fitri itu kapan? Terus yang kedua, untuk pengawasan truk odol selama Lebaran itu gimana Pak? Ada kan kemarin sempat dibilang waktu Nataru masih banyak yang nerobos dan itu penindakan tegasnya seperti apa? Terus antisipasi banjir apakah untuk BMKG atau BNPB mungkin modifikasi cuaca apakah akan disiapkan juga untuk Lebaran ini? Kemudian soal one way nasional gitu Pak, kan ini dilaksanakan one way nasional, terus ini skema baru berarti tidak ada buka tutup, teknisnya nanti seperti apa dan pertimbangan dilakukan itu agar Cukup ya. supaya apa Pak? Satu orang dua borong 4. Pak Menteri Agama silakan untuk masalah penentuan hari raya Idul Fitri. Iya, ini kabar gembira buat kita ya, karena pada saat tanggal 29 itu terjadi pemantauan dan itu diprediksi memang masih -2 atau -3 ya. Jadi baik oleh juga diprediksi bahwa hilal karena itu masih di bawah imkanul ya. Dengan demikian terjadi dan itu tanggal jadinya 30 hari, berarti lebaran kita diprediksi tanggal 31 ya. Tanggal 31-nya hari Senin itu. Tanggal 31 Maret Ya. 2025 ya. Tanggal 31 Maret 2025 dan sama, jadi kita kemarin itu puasanya bareng, kemudian juga nanti insya Allah diharapkan lebarannya juga bareng karena itu masih dibawa imkan dulu. Kasih. Masalah penentuan one way tadi, silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya kira tadi sudah kita jelaskan bahwa rekayasa akan kita laksanakan berdasarkan dari sisi kepadatan terkait dengan jumlah kendaraan yang ada di jalan tol. Jadi kita sudah memiliki rumus. Jadi kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000 kita lakukan kontraflow. Sementara nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 per jam, maka kita laksanakan kegiatan one way. Walaupun sebelumnya tentunya kita akan menginformasikan sebelumnya akan ada kegiatan one way karena kita sudah tentunya bekerja sama nanti dengan teman-teman semua untuk menginformasikan dan kita laksanakan sweeping. Dan mungkin yang paling utama dan yang paling penting karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapean jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capek mampir ke rest area
Kalau rest area penuh, mungkin juga bisa istirahat di keluar sebentar, masuk ke arteri, terus nanti kalau sudah selesai masuk lagi, nanti akan ada kemudahan. Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan, karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Kemudian untuk pemakaian terkait dengan masalah pengaturan truk sumbu 3, ini juga sudah ada surat keputusan bersama antara marga bahwa atur yang diperbolehkan mengangkut yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok, dan itu pun jamnya juga disesuaikan sehingga kemudian tentunya tidak bercampur dengan saat ada puncak arus mudik ataupun arus balik. Dan kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, termasuk menjadikan jembatan-jembatan timbang untuk menjadi rest area, khususnya di wilayah jalur arteri. Di samping di pos-pam, juga kita memberikan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang akan beristirahat, termasuk juga dibentuk satgas apabila nanti di dalam perjalanan kebetulan ada yang BBM-nya habis, maka kita siapkan tim motoris untuk membantu mengisi segera sehingga kemudian tidak ada masalah. Bengkel-bengkel juga kita siapkan di rest area, termasuk juga tempat mencharger apabila menggunakan mobil listrik. Hal-hal itu semua kita diskusikan agar seluruh apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dari pemerintah betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Yang terakhir yang terkait dengan bencana, Bu Guru, yang dari BMKG. Untuk antisipasi atau mitigasi banjir sudah disiapkan ini royong oleh BNPB, BMKG, juga pemerintah daerah, jadi secara bersinergi didukung oleh TNI, kemudian juga oleh Kementerian Perhubungan. Nah, bahkan sudah dimulai sejak tanggal 5 Maret setelah banjir Jabodetabek sampai hari ini masih berlangsung. Tidak sampai 10 hari kedua bulan Maret, arus mudik tanggal 21 hingga 30 itu akan kami evaluasi lebih dahulu karena tren cuacanya semakin membaik. Cuaca ekstrim dalam durasi singkat dan semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis. Itu pun masih dapat dideteksi kurang lebihnya sehingga akan dilakukan mitigasi. Terima kasih. Bu, untuk anggaran modifikasinya aman, Bu? Insya Allah. Bu, ada daerah rawan bencana nggak, Bu? Sudah tadi sudah kami sampaikan titik-titiknya bersama Kapolri, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan update terus perkembangannya. Terima kasih. Masyarakat dan siap melayani masyarakat. Terima ini dengan aman dan nyaman. Terima kasih.